Pemirsa, kami lanjutkan kembali dialog. Saat ini sudah bersama kami di studio Asep Syarifuddin, Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat. Selamat petang, Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, bagaimana pertanyaan pertama? Bagaimana hasil pembicaraan dari Ormas tadi siang dengan kepolisian? Ya, tadi siang kami berbagai ormas Islam di Indonesia dan di Jawa Barat mendatangi Mabes Polri. Alhamdulillah tadi kita diterima oleh Brigjen Rikwanto dan beberapa perwira TNI, beberapa perwira Polri. Kepolisian. Kedatangan kami ke Mabes Polri dalam rangka kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan peristiwa tragedi di Jawa Barat pada tanggal 12 Januari 2017 pada hari Kamis kemarin, di mana di halaman Mapolda Jabar telah terjadi penganiayaan, pengeroyokan, penghinaan terhadap santri dan ulama. Dan pada waktu itu kami melihat polisi sebagai institusi yang seharusnya menjaga ketertiban, ketentraman masyarakat, justru terkesan bukan hanya AB membiarkan, tapi terkesan ada di balik itu semua. Dalam hal ini adalah Bapak Kapolda Jawa Barat kenapa tidak sampai bisa mengendalikan situasi Kamtibmas di halaman Mapolda Jabar. Makanya tadi kami sampaikan beberapa hal terkait dengan keprihatinan dan kekecewaan kami, yang mana selama ini Jawa Barat adalah provinsi yang kondusif, Jawa Barat adalah provinsi yang damai, yang aman, yang tentram, tetapi pada hari Kamis kemarin ternodai dengan aksi anarkisme yang dilakukan oleh preman-preman yang kemudian ternyata diketahui itu ada dalam binaan Kapolda Jabar. Oke, tadi kami juga sempat berdialog dengan Ketua Umum DPP LSM dari GMBI ini yang menilai bahwa tidak ada aksi penyerangan itu, bahwa yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa ada pemukulan terlebih dahulu yang dilakukan oleh anggota FPI. Tanggapan Anda, Pak? Kami punya video, kami punya foto yang menunjukkan bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh preman-preman beringas di halaman Mapolda Jabar. Semua foto itu ada, semua video itu ada, dan tadi sudah kami serahkan ke Mabes Polri. Oke, bisa Anda ceritakan saat itu kronologisnya seperti apa, Pak Asep? Jadi begini, kami umat Islam, termasuk saya pada waktu itu hadir di Polda Jabar. Kedatangan kami ke Polda Jabar dalam rangka mengawal Habib Rizik bin Hussein Shihab. Bagi kami umat Islam di Jawa Barat, Habib Rizik itu bukan hanya sebagai imam besar EPI bagi internal EPI, bukan hanya sebagai ketua Dewan Pembina GNPF, tetapi pada tanggal 8 Januari hari Ahad, Habib Rizik itu telah diangkat oleh para ulama, para kiai, para asatid di Ciamis sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Masyarakat Jawa Barat mendaulat beliau sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Kemudian pada hari Kamis, Habib Rizik itu mendapatkan panggilan kedua dari Polda Jabar. Kami datang kemari dalam rangka mengawal ulama, mengawal imam kami untuk melakukan proses pemeriksaan Polda Jabar. Nah, ketika kami datang kemari ke Polda Jabar, ada sesuatu hal yang janggal, di mana di sekitar Polda Jabar banyak anggota-anggota Ormas, LSM yang tidak ada korelasinya dengan proses yang sedang dilakukan oleh Habib Rizik. Habib Rizik itu dilaporkan oleh Ibu Sukmawati. Kemudian dipanggil oleh Polda Jabar. Habib Rizik datang memenuhi panggilan itu. Kami mengawal, apa korelasinya? Ada orang-orang berkumpul teriak-teriak, memaki-maki, kemudian melakukan teror intimidasi dan melakukan kegiatan atau tindakan yang sangat melanggar hukum, itu kan tidak ada korelasinya dengan proses pemanggilan Habib Rizik. Nah, lalu kemudian lebih janggal lagi ternyata polisi itu membiarkan itu, bahkan terlihat terkesan diskriminasi. Itu di video jelas sekali. Pengawal Habib Rizik yang datang ke sana itu bukan demo, Mbak. Mengawal Habib Rizik, menemani Habib Rizik sebagai imam, sebagai ulama, sebagai tokoh, sebagai panutan umat Islam. Tapi kemudian terkesan polisi itu menghadapi seperti orang yang sedang demo. Tetapi di pihak sana ketika ada orang yang melakukan tindakan tidak pantas, menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, bahkan membawa sajam, senjata tajam, membawa balok, dibiarkan oleh aparat kepolisian. Seperti apa diskriminasi yang Anda lihat Ya, di sana? contohnya misalkan, itu di video ada, ketika umat Islam yang menjadi pengawal Habib Rizik itu dipagar dengan pasukan anti huru-hara, dengan tameng, seolah-olah akan melakukan penyerbuan.
Tapi di sana polisi itu hanya duduk, kemudian dengan kawat berduri, bahkan mereka melakukan tindakan dan perkataan yang tidak patut dibiarkan saja oleh aparat kepolisian. Ini sesuatu hal yang janggal. Padahal kapasitas apa mereka datang? Habib Rizik kooperatif, ini kan proses hukum. Habib Rizik dilaporkan oleh Ibu Sukmawati, Habib Rizik dipanggil oleh Polda Jabar, Habib Rizik datang. Ini kan kooperatif, ini kan proses hukum yang sedang berlangsung. Atas dasar apa mereka datang? Makanya kami dari Aliansi Pergerakan Islam meminta kepada Mabes Polri usut dalang skandal tragedi 121 di halaman Polda Jabar. Saya kira kedatangan mereka ini ada yang menggerakkan, ada intelektual. Maka kami curiga ini adalah instansi kepolisian. Karena masa mungkin orang-orang datang dibiarkan kalau tidak ada kong kali kong dengan penguasa kepolisian di Jawa Barat. Pembiaran atau menurut Anda menurut Pak Asep dilakukan pembiaran, apakah itu bagian dari demokrasi yang dilakukan oleh kepolisian pada saat ormas Anda melakukan enggak, aksi? ini enggak ada kaitannya dengan demokrasi. Setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pendapat. Ini negara hukum, Mbak. Itu undang-undang itu mengatur siapa yang membawa senjata tajam, itu jelas ada aturan mainnya. Yang melakukan pengerusakan itu ada aturan mainnya. Bahkan di WA itu, di broadcast itu tersebar dengan luas. Ada seorang santri pakai sorban merah. Dia dikejar oleh preman, bawa pentungan. Polisi ada di pihak yang justru menghalangi ustadz tersebut. Terkesan jangan lari. Harusnya kan yang diamankan orang yang memukul. Kemudian kita melihat foto, melihat video bagaimana brutalnya itu preman-preman memukuli santri, memukuli kiai. Apa korelasinya mereka? Kerugian apa yang didapatkan oleh mereka? Sekarang saya tanya, kalau teriak-teriak Pancasila, Pancasila itu apa? Satu, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Coba periksa di dalam Al-Quran yang merupakan firman Tuhan, khamr, minuman keras itu tidak diperbolehkan. Kan seharusnya orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia yang berideologi Pancasila tidak meminum minuman keras, tidak minum khamr. Yang kedua, Pancasila itu kemanusiaan adalah beradab. Apakah beradab? Apakah berperi kemanusiaan? Santri, kiai, masyarakat biasa pun kalau diperlakukan misalkan dipukuli, ditendang, dihancurkan, ini kan perbuatan yang tidak beradab. Nah ini kan tidak nyambung. Oleh karena itu kami melihat ini nggak ada korelasinya. Ini ada apa? Kenapa preman begitu berkeliaran di Mapolda Jabar dibiarkan? Maka kami melihat ini ada green design. Makanya kami minta kepada Propam untuk diusut tuntas. Bahkan tuntutan kami, Kapolda itu harus bertanggung jawab. Pak Asep, pertanyaan terakhir saya, ada aksi saling balas antara FPI dan GMBI seperti di Bogor dan Bekasi. Bagaimana Anda menginstruksikan anggota-anggota dari ormas yang dipimpin oleh Pak Asep agar lebih menenangkan diri? Karena kita semua sama-sama warga negara Indonesia. Saya itu nggak melakukan apa-apa. Saya ini orang Jawa Barat. Saya warga Jawa Barat. Saya orang Bandung. Ayah saya dari Garut. Ibu saya dari Ciamis. Saya orang Sunda asli. Saya dari Banjar. Saya prihatin atas tragedi yang di Mapolda Jabar. Kami ini paham benar siapa yang kemungkinan bermain dalam hal ini. Makanya yang kami lakukan ketika kami merasa prihatin terjadinya tragedi di Mapolda Jabar, yang kita tuntut, yang kita serukan bukan menyerang ormas A, bukan menyerang si A, si B, tetapi kami konsisten. Kami minta Kapolda Jawa Barat harus bertanggung jawab. Makanya kami datang ke DPRD Jawa Barat, kami datang ke Pemprov Jabar, kami datang ke Mabes Polri agar Kapolda Jabar Irjen Polisi Anton Carlyan segera dicopot. Yang kedua, pelaku penganiayaan, pengerusakan para kiai santri di Mapolda Jabar untuk segera ditangkap, diadili supaya tidak melebar kemana-mana. Ini pokok persoalannya. Baik, terima kasih Pak Asep telah bergabung bersama kami. Maaf kami terbentur dengan durasi. Pak Asep.